Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol bersama tokoh-tokoh di Desa Cimanggung ini, Kabupaten Cilacap, di Laras Budaya. Ini merupakan wilayah perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat, betul Pak ya? Kita cuman terbatas dengan Jawa Barat itu 2 kecamatan aja, tiga ya? Kecamatan Majenang, Kecamatan Wanareja, Daya Luhur, dan langsung Sungai Citanduy. Langsung Citanduy. Jadi perbatasannya adalah Sungai Citanduy tadi ya. Nah, saya bawa ini ada Ki Dirjo. Wah, beliau ini sangat senior. Kemudian Pak Sidi dari. Beliau umurnya berapa? 75 tahun. Wah, baru 17. Iya. Sweet 17. Kelihatannya. Terus ada Pak Sidi dari Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum. Iya. Terus saya kenalkan juga ini Pak Ahmad Sabik. Beliau adalah dosen FISIP Unsud Purwokerto dan wakilnya Pak Haji Aim. Pak Haji Aim. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, ini mau doanya nih Pak, acaranya lancar ya Pak. Oke, Ki Dirjo ini Ketua Pepadi Ranting Desa Cimanggung, Kecamatan Cimanggung ya. Beliau sangat senior. Persatuan Perdalangan Indonesia. Baik, sebelum kita ngobrol dengan Ki Dirjo, saya mau ke Pak Sidi dulu nih, yang kebetulan juga tuan rumah di acara ini ya. Saya pengen tahu nih Pak. Iya. Gimana Mas Dondi? Kenapa mengangkat kesenian wayang golek dan jaipongan untuk ditampilkan di Laras Budaya Pak? Ini kan pilihan Bapak nih. Iya benar. Ini betul karena ini prosesnya cukup panjang juga. Ya. Kita pengen nguri-uri budaya leluhur, khususnya wayang golek dan tari jaipong. Ya. Karena ini kalau kita lihat dari sisi keunikan unik. Jawa Tengah ada wayang goleknya, ada jaipong kan unik. Betul, unik. Kemudian dari sisi penguri-uriannya atau pengkondisiannya, ini beliau-beliau ini sangat semangat. Pak Dirjo dan grupnya juga ada ini Korwil Pedalangan, Pak Warno, Pak Kades dan semuanya ini sangat kuat. Bahkan tadi pagi itu saya diajak untuk meresmikan gedung baru. Gedung baru? Sanggar baru, Pepadi. Iya. Cimanggung ini yang... Ini udah megah gini masih ada gedung baru? Di belakang. Itu di tengah sawah. Di tengah, malah di tengah sawah. Jadi ada sawah-sawah, asri banget. Oh, jadi gitu. kalau untuk menyepi itu mirip Padepokan. Menarik ya. Iya. Ini nanti untuk apa nih Pak? Digunakan untuk apa? Ini untuk pengembangan budaya. Pengembangan kebudayaan ini ya. Khususnya wayang golek dan jaipong ya. Iya. Oke. Terus? Ya kemudian maka Bapak Ibu sekalian dan kita semuanya kita mengajak lah sekalian untuk kita sama-sama membangun bersama kebudayaan ini, nguri-nguri budaya luhur, supaya kita semuanya bisa menangkal budaya asing yang sekarang sudah makin deras masuk ke Indonesia, kan gitu ya Pak Didi? Betul. Maka pemerintah Provinsi Jawa Tengah bekerjasama juga nih Pak Gubernur dan birokrasinya dengan DPRD, kita punya bidikan supaya kita memotret sekaligus mendokumentasi sekaligus membina sekaligus sosialisasi dan pokoknya hal-hal positif supaya kita bangun bersama kebudayaan ini menjadi makin bagus lagi. Salah satunya adalah di dapil kami ini di Kecamatan Cimanggung, wilayah Cilacap, yaitu ada kesenian wayang golek dan tari jaipong. Wah, Ki Dirjo, ini saya ngeredek nih di sebelah jenengan ini. Karena tokoh masyarakat, terus juga salah satu pendiri ini ya, Sanggar Karya Bakti di Desa Cimanggung, kemudian juga Ketua Pepadi. Wah. Pak, kenapa sih wayang golek dan jaipong itu berkembang di Kabupaten Cilacap ini, Pak? Yang jelas untuk perkembangan di Cimanggung itu alurnya begini, karena kita di Cimanggung berdialek adat Sunda. Jadi kita motokopi dari daerah Jabar. Itu alurnya seperti itu. Ya. Karena konsumen yang ada di masyarakat luasnya di wilayah Kecamatan Cimanggung itu jajarannya, jadi ada 9 desa itu daerah pegunungan dan 6 desa daerah misalnya rendah. Oke. Itu seperti itu Pak. Ada perbedaan nggak antara yang berkembang di sana ya, di Jawa Barat dengan di Jawa Tengah? Ada perbedaan karakteristiknya nggak keseniannya? Kalau perkembangan karakteristik
itu sementara ini kalau motor penilaian saya itu tidak ada, Pak. Tidak ada ya? Tidak ada. Karena kami terus terang aja, kami otodidak, kami fotokopi, Ya. bukan asli, fotokopi. Kita apa mulai adanya. kapan Pak di Jawa Tengah ini kesenian wayang golek dan jaipong ini berkembang di Cilacap khususnya? Nah ini awal kita menerima warisan itu dari pemerintah tingkat kecamatan itu tahun 62. 62. Wah, Ya. masih inget ya? Ya. Terus diresmikan tahun 67. Karena kami mempunyai waktu itu polisi Pamong Praja aslinya dari Dayaluhur, beliau keluaran sekolah dari Asti. Nah di sini di Kecamatan Cimanggu beliau punya tugas, dia selaku mantri Pamong Praja dan kami disuruh mengikuti alur beliau. Kebetulan pengrawit dan pesinden, pengrawitnya itu dari karyawan Pamong Praja, pesindennya istri saya sendiri. Oh gitu, ternyata ini Pak Keluarga, ya? iya, keluarga budaya. Anak buahnya dijadikan istri? Ya, sama anak-anak saya. Oh ikut juga? Iya. Wah, luar biasa. Nah itu ponakan saya yang ada, yang namanya Bu Cici Wasiat, Ya, itu anak saya. Itu. Ya, ya. Luar biasa sekali ya Pak. Yeah. Pak, boleh cerita sedikit Pak, di Kabupaten Cilacap ini, karena jenengan ketua Pepadi juga, ada berapa kelompok kesenian yang seperti ini Pak? Kalau untuk di Kecamatan Cimanggu, itu jumlahnya 254. 250? Ya, Banyak juga ya? ya. 250 orang atau kelompok? Itu dari kesenian yang paling kecil. Itu dari wacan, selawatan, janeng, ebek, sintren, terus karawitan Sunda, terus jaipong, Ya. terus wayang golek. Wah, kaya banget ya Pak ya? Iya. Itu baru satu kabupaten, Satu kecamatan. Satu kecamatan. Ya. satu kecamatan. Luar biasa. Ini karena peran jenengan nih Pak Dirjo. Amin. Wah, luar biasa. Ya, kita butuh orang-orang seperti Pak Dirjo ini harus diregenerasi ya Pak ya, Amin. supaya tetap terjaga ini kelestarian kesenian kita. Amin. Nah, menurut Pak Dirjo nih, ini kan pandemi 2 tahun ini kan nyuwun sewu ya, banyak yang mengeluh keseniman ini mati suri atau tidak bisa punya kesempatan untuk manggung atau bahkan mencari rezeki dari situ. Ya. Nah, terus ngapain aja Pak teman-teman ini Pak? Nah ini teman-teman pengrawit saya semuanya itu dari petani. Oh, petani. Petani padi sama petani hasil bumi. Ya. Jadi bukan pengangguran. Jadi semuanya petani. Jadi semuanya, jadi saya boleh dikatakan orang tanggung Pak. Orang tanggung. Berarti pandemi tidak masalah ya? Ya masalah. Makanya itu kita masalahnya bukan main Pak. Saya selaku pengurus itu dituntut oleh teman-teman saya. Saya tidak akan mengatakan anak buah. Enggak. Teman-teman. Ini teman-teman saya semua. Partner. Iya. Saya tidak akan egois. Ya. Oke. Itu begitu. Berarti tidak berkegiatan kesenian sama sekali Pak? Alhamdulillah mulai bulan Maret tahun 2019 sampai sekarang alhamdulillah nihil. Berarti baru ini ya? Baru. Alhamdulillah. Waduh. Iya, iya. Baru. Ini baru ini ya. Ya, ya. Semoga apa ya Pak, ini menjadi titik awal teman-teman Bapak tadi, partner Pak Dirjo tadi untuk makin semangat. Terus ini mumpung ada wakil jenengan nih Pak Sidi, terus disaksikan para pejabat Amin. kecamatan dan desa ini. Iya. Apa yang ingin Pak Dirjo sampaikan? Ya ini saya mendapat aspirasi dari teman-teman. Kemarin juga saya sudah matur sama Pak Dewan. Intinya kami di sini ingin diwarisi. Itu kalau bisa. Terutama peralatan. Oh gitu ya Pak. Terus yang kedua
mengingat menembang kami membuat rumah ini tanpa ada dukungan dari siapapun. Wah, luar biasa. Ini dari pribadi. Luar biasa. Ini tadi Pak ya? Iya. Barusan diresmikan itu tadi. Wah, luar biasa. Keren, keren. Itu. Itu Pak ya, jadi Semangatnya diwarisi luar ya biasa. Pak, diwarisi ya. Iya. Warisannya apa nih Pak? Itu warisannya cuma kata-kata aja. Lah ini saksi hidup ada Pak. Gitu. Saksi hidupnya Pak Haji Aim Ya, ya. sama Pak Kades. Betul. Itu yang tahu persis apa? Prosesnya saya sendiri. Luar biasa. Dan ini kebetulan ini saya bukan misalnya saya memberikan pameran. Saksinya ada double. Yeah. Ini satu, ini sebelah kiri satu. Yeah. Itu kebetulan ini satu karyawan. Itu dulu. Iya, iya, iya. Tapi kalau sekarang jadi rongsok semua gitu. Enggak Itu dong. begitu, ya. Tidak Pak, mungkin waktu aja yang belum berpihak saat ini ya. Amin. Semoga ke depan ini mumpung ada Pak Sidi, ini momen yang bagus untuk kembali memulai Pak. Nah, Pak Sidi tadi mendengarkan curhatan dari Ki Dirjo ini pripun tanggapan jenengan? Wah Pak Dendi, Mas Dendi nih saya memang sangat ini ya istilahnya Merasa tersinggung? Enggak, tidak tersinggung. Justru saya sangat apresiasi dulu atas perjuangannya. Ya. Kemudian yang kedua atas semangatnya ya. Bahkan dalam situasi Covid yang di mana-mana termasuk di sini apalagi para pegiat seni kan Ya. tahu sendiri itu. Kita kan tidak boleh terlalu banyak kumpul-kumpul ini itu Ya. kan selama Betul. masa Covid ya. Makanya kita sering komunikasi tapi mau eksekusinya bingung ya Pak Gitu Dirjo ya? ya. Bagaimana ini solusi-solusinya Pak Dirjo? Makanya kita kadang mampir ke sini ngobrol-ngobrol, ngendong-ngendong bahasa kanan ya. Silaturahim gitu. Nah, gimana Pak Dirjo ini kita coba ada kegiatan-kegiatan yang bisa ini nih pas lagi agak ini nih agak reda gitu. Nah, kebetulan kita punya kaitan sama ini teman-teman Humas, teman-teman DPRD ini alokasikan kegiatan untuk ini bagian awal lah. Bagian awal bagaimana kita istilahnya kalau bahasa kerennya menstimulus. Ya. Menstimulus semangat mereka yang sudah bersemangat dan sudah sabar itu untuk nguri-nguri budaya Jawa, untuk tetap komit sebagai pegiat seni gitu. Maka kita harus dorong Pak sebagai bagian dari elemen pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kami ya boleh dikatakan sangat boleh dikatakan sangat presid lah untuk bisa mengawal Ya. agar semangat mereka terus berkobar mengembangkan budaya ini yang sekali lagi ini bisa menjadi bagian terpenting dalam rangka kita menanggulangi budaya asing yang makin deras. Baik. Gitu. Jadi tadi diomongkan warisannya cuma omongan tok, gimana Pak? Ya, karena memang lagi cari solusi yang Lagi cari solusi. Nah, solusinya Pak. ini awalnya. Cari solusi Pak. Awalnya. Baru ketemu hari ini Pak. Ya. Oke Pak Sidi, terima kasih. Nanti kita akan cari tahu gimana strategi-strategi mengembangkan kesenian tradisional ini supaya tidak punah atau tidak tergusur oleh budaya modern sekarang yang makin digemari anak muda ya. Ada Pak Ahmad Sobik nanti yang akan kita tanya-tanya. Nanti kita diskusi sebentar sebelum menampilkan dalang milenial kita ya. Kita rehat sejenak di Laras Budaya. Kita kembali lagi di Laras Budaya bersama DPRD Provinsi Jawa Tengah. Tadi kita sudah diskusi panjang lebar tentang kondisi kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di Desa Cimanggung ini, dan potensi-potensinya. Dan luar biasa, semua warga desa ini benar-benar suka akan kesenian. Dan konon kalau dengar cerita-cerita itu tadi ya, baru latihan kerawitan ini aja itu yang nonton sudah banyak banget. Baru latihan. Apalagi kalau nanti ada panggung wayang golek. Iya. Baik, Pak Ahmad Sabik, Iya. saya mau tanya ini, tadi kan sudah disampaikan kondisinya oleh Betul. Pak Sidi Iya, maupun Pak Ki Dirjo. Iya. Apa pendapatnya dengan? Iya, jadi memang betul yang disampaikan oleh Ki Dirjo maupun juga Pak Sidi tadi, dan itu sudah diobservasi oleh budayawan ya,
Misalnya Profesor Abdul Hadi WM itu mengatakan mengapa kemudian budaya-budaya tradisional itu mengalami kepunahan. Yang pertama adalah persoalan regenerasi. Ya. Kemudian yang kedua adalah persoalan apresiasi masyarakat yang memang kemudian turun gitu terhadap kesenian ataupun budaya-budaya tradisional itu. Nah, terkait dengan regenerasi ya kita memang betul-betul bisa melihat seperti yang dikatakan Mas Dendi tadi, kok kemudian yang nari jaipongan nggak ada yang muda-muda misalnya ya. Jadi karena itu memang ada persoalan regenerasi ya, anak-anak muda itu ya tidak banyak lagi yang menekuni ini menjadi pelestari budaya ya. Mungkin juga yang mau jadi dalang itu juga jarang ya, yang mau nyinden juga jarang ya. Nah oleh karena itu memang perlu ada strategi-strategi gitu kan yang kemudian membuat regenerasi ini terus bisa berjalan ya. Setidaknya budaya ini bisa harus dikenalkan sejak dini gitu ya di sekolah-sekolah ya, termasuk juga perlu ada sekolah-sekolah khusus yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Kalau sekarang yang namanya SMK kesenian itu harus di Purwokerto ya, Pak Dirjo ya jauh itu kan ya, sementara di sini itu tidak ada yang di Cilacap ini. Nah tadi Pak Aim misalnya punya inisiatif ya Pak ya untuk mengusulkan ya adanya SMK kesenian di daerah Cimanggu. Nah ini termasuk nanti bisa diperjuangkan oleh Pak Sidi bersama teman-teman ya. Ya itu yang kemudian yang kedua juga memang upaya menarik itu belum begitu sungguh-sungguh gitu ya. Ya sehingga banyak ya anak-anak muda itu yang berpikir ya bagaimana kemudian melalui jalur kesenian mereka kemudian bisa setidaknya mencari penghidupan layak ya gitu. Nah itu kan juga menjadi persoalan. Nah oleh karena itu ya perlu ada upaya untuk menarik minat mereka ya. Misalnya apa? Kalau kita lihat sekarang ini beasiswa sekolah ataupun kuliah itu kan masih berkutat di prestasi akademik dan olahraga misalnya. Tapi yang kesenian itu belum banyak gitu ya. Kita belum banyak mendengar misalnya ada anak yang menekuni pedalangan kemudian dapat beasiswa, atau sinden dapat beasiswa, penari dapat beasiswa misalnya ya. Itu oleh karena itu perlu untuk ada upaya-upaya itu ya, termasuk juga perguruan tinggi yang menyediakan program studi yang berkaitan dengan kesenian ini juga masih terbatas ya. Ya di Unsud pun belum ada misalnya itu ya, meskipun sudah diusahakan ke arah sana. Baik ya. Terakhir Pak ya. Sabik, tadi kan lebih bagaimana upaya pemerintah untuk mendorong ke sana ya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan para seniman kita ini, lepas dari ini ada dukungan dari pemerintah atau tidak, supaya kesenian tradisional ini tetap berkembang, disukai oleh generasi muda, terus pelaku senimannya juga tetap hidup? Ya, jadi yang pertama itu bagaimana kemudian membuat kesenian ini bisa terus relevan dengan perkembangan zaman ya. Termasuk misalnya tadi ada dalang milenial kayak gitu kan. Nah ini kan sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak sekarang itu mungkin ya tidak bisa cuma disalahkan bahwa mereka tidak lagi senang kesenian, tapi mungkin karena mereka lebih banyak familiar dengan kesenian-kesenian dari luar negeri itu. Sementara kesenian yang ada belum cukup menarik mereka. Baik. Nah oleh karena itu perlu diupayakan agar bisa kemudian menarik perhatian mereka gitu kan. Oke, sekaligus supaya bisa didengarkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cilacap ini. Apa masukan jenengan? Ya, yang paling penting adalah adanya kolaborasi antar stakeholders ya. Biasa disebut kolaborasi pentahelix. Jadi ini tidak hanya pemerintah saja sebetulnya, tapi juga ada pengusaha misalnya ya. Yaitu orang perusahaan-perusahaan ya yang besar itu ya punya tanggung jawab juga untuk misalnya kesenian. Wayang golek ini kan bagus-bagus ini ya. Iya betul. Bisa ditampilkan di setiap kantor, kemudian hotel-hotel itu dan setiap secara reguler menampilkan perusahaan-perusahaan juga bisa membuat suatu event-event yang kemudian
mengundang mereka gitu Ya. kan untuk pentas misalnya ya. Ya. Baik, Nah. karena waktu kita terbatas, mungkin kita akan perlu diskusi lebih panjang lagi tentang kesenian dari Cilacap ini di lain waktu supaya Pak Sidi tidak cuma kali ini toh. Iya. Siap. Kita siap menerima undangan dari Pak Siap. Sidi. Pak Haji Naim mau nambahin sedikit, monggo sekilas saja Pak Haji. Terima kasih. Tadi sudah disampaikan oleh narasumber yang sudah ada. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Sidi dari anggota DPRD Kabupaten Provinsi Jawa Tengah, dari Komisi kebetulan dari Partai Golkar. Ya. Yang telah hadir ke sini. Ini bentuk kepedulian beliau dari pimpinan kepada warga masyarakat khususnya yang ada di Kabupaten Cilacap, khususnya di wilayah SDG Majenang. Tepuk Ya. tangan semuanya. Ya, langsung aja Pak. Ya, Ini Pak. yang kedua terima kasih ini juga kepada Pak dosen ini Pak Muhammad Sabik yang telah nguri-nguri untuk menyampaikan informasi berkaitannya dengan pentingnya budaya. Ya. Pentingnya budaya, nguri-nguri budaya daerah ini merupakan potensi bagi baik di wilayah kabupaten, provinsi maupun nasional. Aset, merupakan aset. Kalau ini tidak diuri-uri, tidak dipelihara, tidak dikembangkan, akan punah Pak. Kita akan tersisih oleh kebudayaan dari luar. Ya. Gitu ya Pak ya. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada anggota Dewan, kemudian dari Unsud juga sebagai staf ahli anggota Dewan yang telah menyampaikan berkaitan dengan pentingnya nguri-nguri berkaitan dengan kebudayaan daerah. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Terakhir ini ke Pak Sidi. Apa yang pengen jenengan sampaikan ke warga desa Cimanggung, kecamatan Cimanggung ini dan Kabupaten Cilacap atau masyarakat Jawa Tengah khususnya mengenai kondisi seniman sekarang dan bagaimana mereka supaya tetap bertahan selama pandemi ini Pak. Ya. Terima kasih Mas Dendi, ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah pertanyaan yang sangat menarik. Karena tadi udah disampaikan ya Pak Dirjo, hampir 2 tahunan karena pandemi kita jadi agak sepi gitu kan. Ini makanya kami tadi mendukung apa yang disampaikan oleh Pak Sabik agar sebuah komponen masyarakat yang disebut pentahlik itu ada pemerintah, kemudian akademisi, insan pers gitu kan, kemudian pengusaha dan juga masyarakat bahu-membahu untuk sama-sama meningkatkan dan nguri-nguri kebudayaan yang sangat luhur ini. Yang kedua, kami pemerintah melakukan upaya-upaya dari sisi regulasi dan juga dari sisi kebijakan supaya ada penguatan-penguatan yang sifatnya stimulus untuk bisa membidik agar kelompok-kelompok masyarakat berbasis budaya, berbasis kesenian tetap ada support. Nah, jadi ada memang dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melakukan apa yang sengaja diarahkan dari hibah kita ini dari pemerintah. Tiap tahun itu ada yang diarahkan untuk situ, untuk membantu pegiat atau peningkatan dari lembaga-lembaga seni tersebut. Kemudian juga ada program semacam ini untuk penguatan dan sosialisasi agar mereka itu bisa lebih mengenal masyarakat itu. Karena program seperti ini bisa dikenal luas. Ya. Dan, kemudian terakhir kami selaku bagian dari masa ini Cilacap, Banyumas, Jawa Tengah mengajak kita semuanya karena beliau-beliau ini pegiat seni juga modal sosial untuk kita di budaya kita dalam membentengi Indonesia dari serangan budaya luar. Mari kita bahu-membahu untuk menguatkan pada diri kita, terutama pada anak muda kita, juga generasi milenial untuk selalu bisa bareng-bareng nguri-uri dan ya istilahnya bersama-sama untuk bisa meningkatkan kesadaran dan komitmen kita kepada budaya lokal, budaya Baik. kita. Ki Dirjo, Haji Naim dan Pak Ahmad Sabik. Amin. Kita tunggu janjinya Pak Sidi ya. Amin, 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 amin. Karena tadi kalau dilihat ini alat-alat gamelan mereka ini Pak baru dikeluarkan dari gudang, dibersihin dulu Pak. Iya.
Oke, terima kasih, kita berikan aplaus untuk narasumber kita dalam diskusi budaya laras budaya kali ini. Dan sekarang kita sambut bersama dalang milenial Ki Nuryanto. Tepuk tangan. Gedung gedung dhuwur kali sambung pagulingan iya sepi ting tri kayaanana Sri Kandi itu geninganan perantos sumping mangga kaula nun linggih mangga linggih kaula kasumadang kaparung ka ujung jaya semangat urang berjuang wanita rung korban jiwa Seni Sunda nu mulia ayo riksa ku sadaya dimomole dipiara dijaga di dijaga pamora senina ditingkatkan komarana Nyai Subadra bojo akang gelis iya akang parantos dugi parantos nambut pilandongan hidup kedua ruati gelis Sri Kandi kaula nun kaula tugra enggal gra landongkeun kaula nun ke antos gelis Kang iya nun yap ka dieu dimomole budayana sepada tambih majena
Nyanggakeun si mah pangabaktos gulan. Nuhun Kakang Semar. Tingali ieu acek subada dugi ka kieuna. Kayaanana dugi ka tedamangna. Dan namina ogenan panyawat nu. Atuh mudah-mudahan kuayana parantos nambut dia ke Bang Cangkok teh tiasa damang sabihara sabirahari deui nu. Calika mangga. Pagulingan rana nyanggakeun si mah pangabaktos agan. Nuhun wa. Nyanggakeun sebab pangabaktos paman. Nuhun kasih. Saha nu ngabejaan hidup ka ditu? Astra Jingga sareng Dawala. Astra Jingga sareng Dawala. Pun. Dupi pun anakna di mana nun? Aya di Pengker wa. Kumaha Bibi Subadra Damang. Alhamdulillah kasih. Kuayana paman ikhtiar teh nambut Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar teh dikersakeun bibi hidup teh damang. Aduh, nuhun paman, nuhun. Eta anu dipikahoyong putku putra. Nanging hapunten paman. Naon kasih? Putra teh di jalan pendak sareng hiji orai. Panggih jeung orai tepinu. Maksudna eta orai teh palai mateni putra arek ngalanyawa hidup tepinu. Arek kitu ari jalana teh eta orai teh rek maling Kembang Cangkok Wijaya Kusuma Kembang Cangkok Wijaya Mawar kagungan Wabatara. Tajanten jalana upami eta Kembang Cangkok dacan kenging ku eta orai yakin para Pandawa sarang putra Gatotkaca teu moal beunang di alapatina. Ayeuna aya oraina? Aya. Mana? Bot. Kadibot. Martabat satu bangsa bisa diukur dari budayanya. Kalau budayanya aut-autan, rusak bangsanya juga. Laras gitu Kang. Kaciri si cepot menyunda teh. Sunda asli, tak itu Alhamdulillah ya pangarsana Bapak Sidi SS MSI selaku DPRD Provinsi Jawa Tengah. Parantos tiasa mikanya mika dedeh ka seniman seniwati khususna wayang golek. Nuhun Bapak. Alhamdulillah mudah-mudahan atuh Bapak teh sing langkung sehat. Sing panjang umurna. Amin. Panjang jabatanana. Amin. Sing tiasa dina sagarumpi di masyarakat sareng pamimpin teh sing gulung galang ngajadi hiji gotong royong sauyunan. Tak kitu. Ngahiji sareng masyarakat. Manunggal alhamdulillah jabagenan dewek teh loba nu ngadukung. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan aya. Ieu ulah lawor teh. Bapak Ahmad Sabid MA aya hadir. Loba atuh nu ngadukung nu nyaa ka urang mah. Aya oge Porkopeuca teh. Porkopinca. Kecamatan Cibanggu. Bapak Haji Kuswadi Ketua PPD Kabupaten Cilacap.
ulah lawar aja teh. Alhamdulillahnya bisa gembrang-gembrung. Sok lah. Naon padu sok wae atuh. Bongkena ngahyap. Urang jaipongan lah segeprakan ewang mah. Hiburan itu da dunungan istri geus sager. Kudu hiburan. Sok segeprakan ewang. Kaditu heulaan atuh da kuring masuk gempuran ditempokeun ku lanceuk teh. Sia mah dititah ngadalang sia masuk sumbang. Aing mah yang ngajarkeun ya yang ngajarkeun. Wayahna sia dina waktu ayeuna dina waktu ayeuna diparagatkeun nyawa kaula. Bungan saha maneh wani-wani maling renia boga paniatan maling kebang cangkok. Wayahna da ieu mah kaula pancen ieu. Uluh. Atuh mohon ganti si abdi mah bade terase kali itu. Mohon wa mangga wa. Salam wae ka wa istri. Mohon mangga aja. Masih luak lian wae. Karunya dewek mah itu. Nyingkir wae wa malah. Geus kitu karunya wa. Wayahna sia. Lir pendra. Barang ieu orai rek ditunggal jangga. Nanging ieu orai gado ilmu panemu jampe pamake. Nyaeta ngagunakeun ajian halimunan. Nyaeta tiasa ngaleungit di payunan ieu Raden Gatotkaca. Den niraing kang ngawateg aji kang linawi. Den niraing kang ngawateg aji kalimunan. Kalimunan. Raden Gatotkaca leungiteun ieu musuh. Wes. Kemana yuk? Aduh, kemana? Ya cuk dewek ge. Wah, bener. Nu mantak hirup kudu loba pengalaman teh kitu tah. Heeh. Teu kurang-kurangna 5 menit aing wah cilaka. Paragatnya wae. Wah hebat eta nu ngaranna Gatotkaca teunggeulana. Luar biasa. Hebat. Ngan keur kaula ceuk paribasana moal mundur ti medan tempur moal perlaya ti medan perang. Hayang nyaho. Nek nepi ka mana kamampuan Gatotkaca. Ngan kaula teh mikir ieu kumaha carana ieu sabab katingali tadi Kebang Cangkok Wijaya Kusuma teh kebeneran aya di Arjuna. Kumaha ieu? Sok mikir heula tuh. Nyangan ide ieu. Kumaha ieu? Mikir carana kumaha ieu? Sok. Sia. Aya ide kumaha Aden? Tadi teh aya aki-aki lumpang ka ditu tuh. Anu ngagitek nyebut teh inget wae ka pamajikanana. Jadikeun alat sia ku aing. Kebeneran aing bisa mancala putra mancala putri. Bisa gonta-ganti rupa jadikeun rupa ku aing. Jadikeun si sosis jangan teh. Si Semar. Semar Aden eta teh. Lamun aing ngajadikeun Semar meureunanan engke anu ditudingna teh Semar aing mah balik ka ditu. Wah sia. Kumaha we carana? Lajeng ieu
Patih Lodrapati. Anjeunna ngagunakeun ajian malih warni nyeta ngawujudkeun Semar Badranaya. Denira ingkang ngawateg ajik malih warna. Denira ingkang ngawateg aji malih warna. Malih warna denira. Nya tukang tenan naon ngana kadewe ati-ati Kang. Aduh sumuhun nuhun agan amuing nuhun da upami panginten atos damang mapun bojo bade duwihkeun deui jang naon Pak cager jigana indung si laing cu aduh gan naon pot kieu we atuh ieu jaja pun Bapak dicepangna ku juragan Anom Gatot Kaca ieu bisi lagrag jedog sia. Nah Bapak aing jadi kitu euy heueuh wayahna cepot kapan keterek syukuran damangna Subadra pangapunten kaulanun pangapunten pangapunten kaulanun. Alhamdulillah deleju dai kangaranan pagelaran dinu hajat jeung dina TV beda. Ai dina TV mah da meureun di menit. Ai dinu hajat mah kumaha dewek meureun cu. Alhamdulillah mudah-mudahan ku ayana uang ngagejrak di ieu kampung Cimanggu teh. Mudah-mudahan seniman jeung seniwati nu aya di Cimanggu sing langkung majeng, sing langkung ningkatkeun prestasi, sing tiasa cari cek paripaosna ningkatkeun prestasi teh sing tiasa ngilu kana zaman deuleu cu. Sing tiasa nginung ka waktu. Entah eta cu. Sok ku silaing we kitu tah mingararobrol. Cu. Da panginten ti iwa masa kitu hapunten nu kasuhun jembar manahan nu diteda hatur nuhun atuh ka Bapak Sidi SSMSI salaku DPRD Provinsi Jawa Tengah anu parantos ngamumule ieu kesenian wayang goleknya cu ka Bapak Sudirjo oge kasadayanana pamarentahnya aja sakitu wae panginten ti iwa ujang hapunten nya cu sakitu wae ti iwa dipungkas we ku kembang penetik tinabaran sari tutup lawang sigotaka.